Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kembali bersama saya Suman Yusuf di channel Rakyatku TV. Dan kali ini kembali kita mendatangkan narasumber juru bicara Makassar Recover dari pemerintah Kota Makassar. Jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini. Pemirsa Rakyatku TV dimanapun Anda berada, sekarang saya akan perkenalkan tamu kita yang luar biasa. Nama lengkap Alok Natsardesi, doktor. Beliau adalah dosen pasca sarjana, nanti dijelaskan di mana. Kemudian jabatan saat ini adalah juru bicara Makassar Recover. Tanggal lahir di Jeneponto, tetangga kita, 5 Februari. Hobi membaca. Kemudian organisasi banyak, HMI, KNPI, HIPMI, dan Kadin Sosial. Moto hidup, aku ada karena aku berpikir. Luar biasa. Kita sapa Bro. Halo, apa kabar bos? Sehat? Alhamdulillah, baik. Aktivitas sekarang selain ngajar jadi juru bicara Makassar Recover. Siap. Dan ini menyita waktu tentu ya. Siap. Apalagi menghadapi habit masyarakat kita. Iya, yang terkadang abai. Iya. Nah, Pak Alok, mungkin saya mau langsung tanya soal habit. Ini kan pandemi nyaris 2 tahun. Kemudian pas pemerintahan Dani Padma langsung bergerak cepat melalui launching Makassar Recover pada Maret. Nah, sekarang seperti katanya kalau merujuk data ini nurun. Ya. Tetapi kan kemudian habit masyarakat ini yang menjadi big question kita. Bagaimana kemudian bisa terus tanpa lelah untuk memberikan saran agar ya sama-sama kita memutus mata rantai. Silakan. Ya, terima kasih. Jadi terkait dengan kebiasaan masyarakat kita di masa pandemi COVID. Baik. Itu kita melihat memang di awal-awalnya masyarakat sangat paranoid dengan pandemi COVID-19 ini. Tetapi selama kurang lebih 2 tahun terakhir ini sudah mulai ada kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang saya anggap itu adalah sebuah semacam kecerobohan, kelengahan dan sebagainya yang sudah abai di dalam melakukan prokes 5M ini. Sudah abai? Iya, sudah mulai abai, sudah mulai abai melihat ini. Salah satu contohnya misalnya saya biasa ke warkop-warkop di Kota Makassar ini. Awal-awal pandemi Covid itu memang ketika kita akan masuk di warkop ada prokes misalnya, cuci tangan sebelum kita masuk, ada pemeriksaan suhu, itu mulai sekarang sudah diabaikan. Hilang. Tinggal tempatnya cuci tangan tapi tidak ada air, tidak ada sabunnya. Itu. Benar juga. Pas kita masuk lagi, para penikmat warung kopi ini juga hanya tinggal 1-2 orang yang memakai masker. Nah, ini harus ditekankan ya. Fakta lapangannya seperti itu. Nah, ini juga terkait dengan pesan wali kota, Pak Dani dan Ibu Fatma terkait dengan pandemi COVID di Kota Makassar sudah mulai menurun, tapi jangan lengah, dan jangan abai terhadap prokes 5M. Ini perlu maaf saya potong, ini perlu di-underline. Pak Wali dan Bu Fatma menyadari benar bahwa kerja keras selama ini telah menurunkan angka penderita. Tapi kemudian seperti yang ditegaskan Pak Alok tadi bahwa jangan abai bos, masih ada ancaman di sekitar. Kira-kira begitu ya Pak Alok ya. Kita tahan dulu, jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini. Pemirsa Rakyatku TV masih bersama tamu kita yang luar biasa, Pak Alok. Pak Alok, saya lebih tertarik membahas soal habit karena ini menyangkut kelangsungan ya, dan kemungkinan besar kalau kita bisa mengubahnya
all problem can be solved gitu loh. Semua persoalan kita bisa pecahkan. Nah, ada informasi yang saya dapatkan bahwa kemungkinan besar dan ini sudah bahkan dipublish sejumlah media bahwa pandemi sekarang akan mengubah dan berubah menjadi endemi. Jadi COVID-19 akan seperti malaria, TBC, kemudian influenza dan lain-lain. Itu berarti kita akan seperti pernyataan Presiden beberapa waktu lalu sebelumnya bahwa kemudian kita bersahabat dengan COVID, ya kan? Iya. Nah, tetapi kan kita harus kembali lagi ke habit masyarakat untuk tetap how to protect agar penularannya bisa dicegah. Pandangan Pak Alo soal itu, Tabe? Terkait dengan pandemi yang akan menjadi endemi, itu memang adalah hal yang mesti kita pelajari dan kita jadikan sebuah edukasi di masyarakat, karena ketika dia sudah menjadi endemi seperti yang kita katakan tadi, dia sama dengan penyakit-penyakit lain yang setiap saat akan kita hadapi di keluarga kita, di masyarakat kita. Nah, dengan kondisi seperti itu, maka tentu yang paling penting adalah dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini ada sebuah perlakuan kepada masyarakat kita dalam peningkatan imunitas tadi. Imunitas menjadi catatan. Benar. Imunitas karena sesungguhnya kita ini yang menjadi penyintas COVID ini sudah paham betul bahwa utamanya yang varian Delta itu pada aspek misalnya nutrisi yang masuk yang dia serang, misalnya membuat kita kurang nafsu makan, maka harus disuplai dengan vitamin, berbagai macam vitamin. Nah, ketika dia menjadi endemi, maka masyarakat sudah mempersiapkan hal-hal seperti itu yang sifatnya peningkatan imunitas dan obat-obat yang kita siapkan untuk menghadapi endemi COVID ini, yang saya anggap masyarakatnya sudah mulai tidak paranoid lagi dengan COVID, tetapi dia sudah menganggap oh ini COVID sudah mulai dia pahami seperti apa penanganannya, seperti itu. Apakah mungkin Pak Alo juga karena banyak warga kita yang sudah paling tidak mengalami itu, kemudian isolasi mandiri dan secara tidak langsung pengalamannya sudah ada untuk kemudian ini kan biasa, saya sudah pernah alami, cara mengatasinya saya sudah bisa gitu. Apa ada kemungkinan seperti itu? Kondisi lapangan. Saya lihat kan faktanya adalah COVID ini di Kota Makassar kan sudah klaster rumah tangga. Klaster rumah tangga ini kan sudah hampir setiap kita ini sudah mengalami apakah berat atau ringan. Benar. Gejalanya masyarakat juga sudah tahu bahwa ketika COVID itu gejalanya adalah misalnya penciumannya kurang, lalu kemudian agak panas dan sebagainya. Itu dianggap setelah mereka bergejala seperti itu, menganggap cara penanganannya seperti ini. Jadi dengan hampir kalau dilihat ini hampir masyarakat sudah ada yang suspek bergejala, tetapi mereka melakukan penanganan sendiri. Pasca penanganan sendiri, maka keluarlah pernyataan bahwa jangan panik kalau hadapi COVID, dihadapi dengan peningkatan imunitas, dengan senang, karena itu adalah cara kita untuk bisa beradaptasi dan melawan COVID. Jadi mereka memang sudah biasa cerita-cerita warung kopi juga misalnya, jangan panik, saya sudah pernah merasakan dan ternyata seperti ini penanganannya. Jadi dengan kebiasaan, dengan dikenanya dia dengan gejala-gejala yang begitu yang tidak terlalu berat, mereka sudah paham seperti apa penanganannya terhadap pandemi COVID itu. Jadi memang dengan dia menghadapi sendiri, dia akan menjadi
pembelajar-pembelajar yang mengedukasi teman-temannya bahwa ketika Anda kena COVID, jangan panik, ini yang Anda lakukan, perkuat imunitasnya dan dibawa ke senang seperti supaya tidak terlalu panik, karena katanya kepanikan juga itu adalah sebagian daripada dan itu memudahkan imunitas kita turun, menurunkan imunitas kita. Ini luar biasa karena seorang akademisi bergelar doktor, artinya kalau dokter maha terpelajar dan melihat realitas lapangan yang kemudian dianalisis terkait dengan habit masyarakat kita menghadapi COVID-19. Pemirsa jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini. Pemirsa Rayaku TV masih bersama narasumber kita yang luar biasa, Dr. Alo. Pak Dokter, saya mau tanya, ini kan Makassar Recover idenya bukan hanya idenya ya, Chanderline bukan hanya ide, tetapi sumber daya yang digerakkan itu tidak sedikit. Siap. Itu berarti bahwa memang butuh pemikiran yang smart, kemudian harus ada powerful, strong untuk kemudian bagaimana mengapply program ini sehingga seperti sekarang. Kan dari kemarin dijelaskan teman dari jubir yang lain bahwa dari 3.000-an turun 700-an, sekarang 40-an, 90-an, sisa yang seperti itulah. Jadi ada penurunan yang sangat signifikan terkait dengan warga yang terpapar COVID di Makassar, dan ini memang tidak gampang. Pak Alo, bagaimana Bapak melihat ini? Dan menurut saya ini memang harus diacungkan jempol program seperti ini. Tabe. Ya, 1 minggu sesudah Pak Dhani dan Ibu Fatma dilantik menjadi wali kota, maka program ini di-launching. Baik. Tepat di hari Jumat di bulan Maret. Baik. Itu di-launching, dan memang kepanjangan daripada recover ini sebenarnya adalah Smart Emergency Protocol Agent COVID-19 and Service. Baik. Jadi dari situ sudah kita bisa tangkap bahwa dia adalah cara cerdas di dalam penanganan pandemi COVID-19 di Kota Makassar. Baik. Nah, Makassar Recover ini itu sudah didaftarkan hak kekayaan intelektualnya oleh Bapak Wali Kota dan Ibu Wali Kota, tentang dia memiliki hak paten di dalam mendesain program yang namanya Makassar Recover. Baik. Jadi sudah punya hak intelektual tentang program Makassar Recover. Dan apa terkait dengan sumber daya manusia yang dilibatkan dalam hal ini Makassar Recover. Misalnya dalam peningkatan imunitas, seluruh sumber daya kesehatan mulai dari puskesmas 24 jam harus kerja dalam rangka melakukan pendataan secara dini terhadap warga Kota Makassar, dan ada program 112 yang digunakan juga untuk seluruh warga Kota Makassar untuk bisa melaporkan kondisi kesehatannya, dan itu langsung tersentralisasi misalnya ke PKM, ke puskesmas yang ada di Kota Makassar. Dan ini seluruh puskesmas memang diwanti-wanti untuk bekerja 24 jam di dalam menangani COVID-19 yang ada di Kota Makassar. Jadi puskesmas itu sudah wajib untuk selalu 24 jam bekerja untuk penanganan COVID. Selanjutnya, pada tingkat adaptasi sosial. Pada tingkat adaptasi sosial ini pemerintah kota melibatkan seluruh sektor, mulai dari Satpol, polisi, dan TNI dalam rangka adaptasi sosial. Misalnya ketika jam malam itu ditetapkan jam 10, maka sudah tidak ada aktivitas yang harus terlaksana. Dari 15 kecamatan yang ada di Kota Makassar, maka coba kita bayangkan kalau yang terlibat di situ adalah Master Covid, sampai kepada TNI, sampai kepada Polri, kepada Satpol, semua dilibatkan di situ. Dan itulah sumber daya yang digerakkan oleh kepemimpinan Pak Dhani dan Ibu Fatma. Terkait misalnya dengan upaya kita untuk peningkatan ekonomi, tetap ada upaya-upaya yang dilakukan oleh Kota Makassar ini mempertimbangkan hal-hal pergerakan peningkatan ekonomi di Kota Makassar. Terkait dengan ide-ide Makassar Recover dalam hal misalnya menjadikan KM Umsini sebagai kapal isolasi apung bagi
OTG yang bergejala ringan, maka itu adalah sesuatu yang luar biasa dan menjadi percontohan seluruh Indonesia. Karena kenapa? Ini mengubah kapal untuk menjadi fasilitas kesehatan itu yang luar biasa. Karena di tengah kita menginginkan misalnya berupaya untuk melakukan isolasi dan merubah suatu tempat yang bukan tempat isolasi untuk fasilitas kesehatan, merubah menjadi fasilitas kesehatan, itu membutuhkan strong dan langkah-langkah cerdas dari seorang pemimpin. Dan itu dimiliki oleh Pak Dhani dan Ibu Fatma di dalam penanganan misalnya contoh kasus pada isolasi apung kapal Sini. Memang pada awal-awalnya karena kapal ini minta maaf yang sudah agak tua juga ini kapal, berhembus cerita-cerita bahwa banyak kecoa dan sebagainya. Ya, kapal tua jadi banyak kecoanya, tapi kan itu kita lakukan lagi pembenahan dengan kritik dari pasien dan sebagainya bahwa banyak kecoa. Tim Satgas kecoa lagi kita turunkan untuk menertibkan semua. Selesai. Dan alhamdulillah setelah 1 minggu beroperasi, pasien-pasien sudah merasa enjoy dan enak di kapal isolasi apung. Dan yang paling saya anukan adalah sumber daya yang digerakkan ini kan membutuhkan sebuah langkah cerdas dan langkah strong dari seorang leader dalam menggerakkan itu. Karena banyak daerah-daerah yang berkeinginan tapi tidak mampu. Dia angkat tangan, tidak mampu melaksanakan itu. Tetapi pemerintah Kota Makassar dengan langkah cerdasnya, dengan program Makassar Recovery ini, mampu beliau laksanakan dan sudah berjalan, sudah sangat dinamis dan baik hari ini, Pak. Dan soal isolasi apung, saya kebetulan dapat informasi lewat WhatsApp. Jadi saya iseng-iseng buka, ada video, brother. Saya buka, ternyata ada pengakuan seorang mahasiswi, seorang cewek dari Jawa, mau pulang tidak bisa karena dia terpapar. Kemudian masuk di isolasi apung dan dia sampaikan testimoninya, menyampaikan terima kasih ke Pemkot, pelayanan yang luar biasa, makanan, nutrisi yang disiapkan itu luar biasa. Dan dia mengaku bahwa saya bukan orang Makassar tapi mendapat kehormatan untuk diberikan yang terbaik selama di isolasi apung. Dan sekali lagi kita harus salut ya dengan pemerintahan Dhani Fatma yang melakukan hal ini. Terlepas kita tidak punya tendensi apapun, tapi fakta memperlihatkan bahwa itulah kondisinya. Dan kebetulan saya save juga video itu. Mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi buat pemerintah lain untuk kemudian menerapkan hal-hal seperti ini. Kan tujuannya adalah memberikan yang terbaik kepada sesama, terutama yang menderita COVID-19. Pemirsa, jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini. Pemirsa Rakyatku TV dimanapun Anda berada, masih bersama tamu kita yang luar biasa, Pak Dr. Pak Dokter, ini kan ada penegasan pemerintah bahwa ya kita harus bagaimana memprotek diri agar tidak terpapar. Kita harus patuh 5M. Nah, jika masyarakat kita mengikuti itu, sekarang kita berada di level 4 nih. Ada kemungkinan enggak berpengaruh kepada kebijakan, misalkan jadi level 3, sehingga warkop dan rumah makan ya yang beroperasi jam 10 mungkin bisa tanpa waktu. Ada kemungkinannya? Kalau kita lihat maka level itu kan dilihat dari peningkatan masyarakat yang terkena COVID. Nah, Makassar ini kan masih level 4. Level 4, baik. Tetapi jika ini kan gejalanya sudah menurun, tetapi kebiasaan kita untuk tetap prokes 5M itu yang tetap konsisten kita lakukan dan kita jaga. Nah, apa dampaknya ketika masyarakat ini sudah mulai sesuai dengan protap 5M ini, maka ada kemungkinannya
Baik. Ada kemungkinannya keluhan-keluhan kita misalnya jam malam itu di Kota Makassar misalnya jam 10 sudah tidak ada aktivitas, mulai aktivitas rumah makan, warkop dan tempat-tempat keramaian yang lain. Baik. Itu jika kita sudah melihat menurun dan berpeluang diturunkan levelnya, maka saya kira baik, ini akan menjadi sesuatu yang bisa meningkatkan waktu atau memperbanyak waktu kita. Baik. Agar tidak ada lagi batasan waktu. Misalnya jam 10 lagi ya, seperti itu. Tetapi intinya adalah masyarakat kita tetap konsisten dengan prokes 5M karena itu adalah syarat kita untuk memutus ini mata rantai COVID-19 di Kota Makassar yang sekarang ini sudah mulai menurun. Signifikan malah. Ya, benar. Seperti itu. Baik, nah ini menjadi catatan dan sangat menarik menurut saya pemirsa, bahwa penegasan dari Pak Alo bahwa kemungkinan besar kebijakan bisa diubah jika habit kita tetap konsisten untuk prokes. Misalkan ini kan sekarang nih menurun nih. Jadi kebijakan jam 10 malam itu bisa jadi tidak terbatas lagi. Iya. Yang jelas satu catatannya di underline. Iya. Kalau perlu red underline, garis merah, bahwa prokes menjadi garansi utama. Kira-kira begitu, Pak. Iya, betul sekali, betul. Prokes menjadi pintu utama kita untuk memutus mata rantai penyebaran COVID di Kota Makassar yang alhamdulillah sudah mulai menurun sekarang. Apa dampaknya ketika level kita dari level 4 turun ke level 3, maka tentu perekonomian kita yang biasanya bergerak di malam hari itu akan semakin meningkat dibandingkan dengan level 4 yang waktunya dibatasi sampai jam 10. Jadi, wah, kalau begitu kita berlomba-lomba nih. Berlomba-lomba untuk melaksanakan prokes agar roda perekonomian di malam hari itu kembali pulih. Kembali pulih. Ini itu. Untuk kita juga loh. Kalau kita sama-sama konsisten jaga prokes, maka berdampak kepada kita. Jadi tidak ada batasan waktu lagi, yang pasti bahwa tujuannya kan positif. Putus mata rantai penularan COVID-19. Pemirsa jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini. Pemirsa Rakyatku TV masih bersama tamu kita yang luar biasa, Pak Alo. Saya punya banyak teman, mereka pengusaha. Siap. Baik itu hotel, rumah makan, warkop dan lain-lain. Dan pada kesimpulannya mereka sangat mengeluh dengan kondisi sekarang. Artinya pendapatan mereka yang kemarin lumayan, sekarang nutupi operasional saja susah akibat COVID-19. Nah, program Dhani Fatma ini luar biasa. Tapi menurut saya ini bukan hanya bicara Pak Dhani semata, tapi mungkin melibatkan semua sehingga ini bisa ini kan berkorelasi secara general. Dan ini tidak bisa hanya pemerintah yang punya program, tapi keterlibatan semua pihak menjadi hak yang esensi, wajib, must be. Pendapat tak bagaimana, Pak Dokter? Ini memang sesuatu yang dibutuhkan hari ini dalam kebersamaan kita menangani pandemi COVID-19. Ini kebutuhan pokok malah benar. Kebutuhan pokok. Jadi kehadiran program Makassar Recovery itu adalah melibatkan seluruh unsur untuk bersama-sama memerangi pandemi COVID di Kota Makassar. Oleh karena itu, harapan kita semua, baik pemerintah maupun warga, adalah kita melibatkan diri kita masing-masing sesuai dengan keahlian dan kemampuan kita secara bersama-sama di dalam memerangi COVID-19. Misalnya pada sektor perhotelan, tetap menguatkan pada aspek prokes agar itu menjadi tempat yang nyaman, yang terhindar dari penyebaran COVID-19 itu tempat. Ketika suasana itu hadir di hotel-hotel tersebut, maka sudah pasti keinginan masyarakat untuk
tinggal di situ untuk nyaman dan sebagainya, itu akan meningkat. Lebih betah, baik. Iya, baik, lebih betah. bener. Termasuk juga misalnya warung-warung kopi dan sebagainya. Jadi Makassar Recover dan penanganan COVID-19 itu bukan saja milik pemerintah, tetapi milik pemilik hotel, milik pemilik warung All kopi. stakeholder. Ya, seperti Baik, itu. baik. Kalau itu tercipta di Kota Makassar, maka hampir pasti kita kasih waktu 14 hari, penurunan COVID di Kota Makassar ini akan lebih signifikan, yang sudah mulai menurun. Dan kalau itu terjadi, saya ulangi lagi, ada kemungkinan Kota Makassar akan diturunkan levelnya dari level 4 menjadi level 3. Dan bukankah ketika diturunkan levelnya seperti itu, maka roda perekonomian kita di Kota Makassar ini sudah mulai akan menggeliat dan karena kebijakan juga pasti berubah ya. Iya, seperti itu, Pak. Jadi mari kita secara bersama-sama ini sesuai dengan kemampuan kita masing-masing untuk berbuat memerangi COVID-19 di Kota Makassar sesuai dengan keahlian dan kemampuan kita masing-masing. Luar biasa. Ini catatan memang penting sekali, teman-teman dimanapun, bahwa program Makassar Recover itu tidak akan pernah sukses tanpa keterlibatan semuanya. Dan apa yang disampaikan Pak Alof benar sekali, bahwa kalau kita semuanya terlibat, maka itu akan mengubah nasib kita secara cepat. Levelnya bisa turun, kebijakannya juga bisa berubah dari jam 10 malam sampai mungkin dini hari. Tergantung dari kita semua. Mau terlibat tidak, mau cepat tidak proses ini. Kesadaran sangat dibutuhkan. Pemirsa jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini. Pemirsa Rakyatku TV dimanapun Anda berada, sebenarnya masih banyak kita mau kaji ini, karena yang di samping saya, narasumber kita yang luar biasa adalah dokter, maha belajar, dan banyak hal-hal yang bisa kita kaji. Tapi karena waktu juga, tapi sebelum kita closing, saya mau tanya-tanya dulu sedikit. Siap. Halo, ada itu moto hidup tak menari, aku ada karena aku berpikir. Ya, ini mungkin bisa menjadi inspirasi buat pemirsa Rakyatku TV. Kita secara keseluruhan apa maksud ini, dan kemudian bisa sedikit dilukiskan nggak perjalanan karir sehingga bisa jadi dokter? Karena saya pikir generasi kita banyak yang mau mendapat predikat maha terpelajar. Saya sebenarnya dari dulu pingin sekali. Levelnya tinggal selangkah lagi sebenarnya, hanya waktu yang tidak bisa. Tabe bosku. Kita kisah-kisah santai-santai sebelum kita closing. Baik. Jadi pada prinsipnya moto itu bahwa saya ada karena saya berpikir. Jadi maksudnya manusia itu ada karena kemampuan berpikirnya. Iya. Jadi kalau dia tidak berpikir, maka sudah pasti dia dianggap tidak ada. Iya. Dia hanya manusia biasa yang tidak punya akal dan pemikiran, dan dia seperti mayat yang berjalan di muka bumi ini kalau dia tidak punya akal dan pemikiran. Artinya bahwa kita memang harus mengisi brain kita untuk terus berpikir, dan bermanfaat bagi banyak orang. Iya, seperti itu. Baik. Luar biasa. Ini sebenarnya simpel, tapi kemudian maknanya luar biasa sih. Karir tak dulu bosku, memulai. Saya dengar pernah kuliah di UI. Di Universitas Indonesia. Silakan. Maksud saya begini, saya ini kan masyarakat urban yang ada di Kota Makassar. Saya berasal dari Jeneponto. Nanti kuliah baru saya mengenal Kota Makassar. Saya S1 misalnya di Universitas Muslim Indonesia. S2-nya baru saya ke Jakarta, dan ini yang luar biasa. Tidak ada kemampuan apa-apa, hanya karena kemampuan berorganisasi, karena pada saat itu saya menjadi pengurus besar Himpunan Mahasiswa Islam dan ada di Jakarta. Saya manfaatkan menjadi pengurus besar di Jakarta itu sekaligus kuliah. Ini berpikir lagi sesuai dengan moto tadi. Saya manfaatkan waktu itu untuk menimba ilmu pendidikan di Jakarta. Dan ini memang HMI, KNPI, HIPMI, dan Kadin Susu semua organisasi kita. Organisasi-organisasi itu saya masuki sebagai tempat membangun networking, jaringan. Ini penting teman-teman, terutama adik-adik mahasiswa ya. Berorganisasilah, karena di situ banyak kita ditempa ya. Saya juga dulu begitu. Saya mantan ketua himpunan di UNAS, sosiologi malah.
Dan menurut saya ini penting karena kita terlatih untuk berani bicara, berani berpendapat, kira-kira begitu ya. Saya harus belajar sama suhunya soalnya. Baik, lanjut. Siap. Jadi dengan organisasi kita banyak teman, kita bisa paham seperti apa, dan saya kira dengan perjalanan waktu tempat kita berkumpul, tempat kita berorganisasi itu akan mengantar juga kita untuk mendapatkan networking yang bagus. Yang jelas pesan saya, fokus kepada satu keilmuan supaya ada identitas diri yang kita miliki. Jangan semua diambil, tetapi perlu juga dipahami yang banyak itu, tetapi fokus pada identitas, satu keilmuan supaya Anda paham seperti apa identitas diri kita. Seperti saya kan, saya selalu belajar pada ilmu-ilmu lingkungan hidup misalnya, seperti itu. Baik, luar biasa. Ini perlu pembelajaran buat adik-adik, kaula muda, terutama generasi the next generation. Ini perlu menjadi contoh. Nah, sekarang kita closing speech, harapan ke depan sebagai jubir, penekanannya seperti apa kepada masyarakat kita agar ini bisa terselesaikan, apalagi terkait dengan COVID-19. Please. Alhamdulillah sampai sekarang ini dari hasil pemetaan kita, COVID di Kota Makassar sudah mulai menurun. Tetapi pesan sekali lagi dari Bapak Wali Kota adalah jangan lengah dan jangan abai, tetap prokes 5M. Ini penting kita bersama-sama melakukan itu dalam rangka memutus mata rantai COVID-19 di Kota Makassar. Oleh karena itu, terkait dengan program Makassar Recovery, mari kita bersama-sama tumbuhkan lagi sifat kita sebagai warga masyarakat Kota Makassar, warga masyarakat urban, untuk memunculkan semangat gotong royong musyawarah di dalam memahami dan menangani masalah COVID di Kota Makassar. Kalau semangat gotong royong, semangat musyawarah, saling kita membangun kepekaan terhadap masyarakat, maka insya Allah penanganan COVID di Kota Makassar ini akan menjadi tanggung jawab kita bersama-sama. Tidak lagi kita tumpukan kepada hanya pemerintah atau kepada siapa, tetapi menjadi tanggung jawab kita bersama. Baik, luar biasa. Palo, sekali lagi terima kasih banyak bro, sukses selalu. Pemirsa, saya Subhan Yusuf. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.